saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara? Saya percaya keadaan saudara semua keadaan baik dan sehat semua. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari sebelum masuk dalam ibadah online, sehingga untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi siang hari Engkau tetap izinkan kami untuk beribadah, sekalipun beribadah secara online Tuhan. Tapi biarlah damai sejahtera sukacitamu tetap melimpah, berkat-berkat-Mu tetap sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami untuk menjadi tanah yang subur. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan ditaburkan, jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati, pikiran kami untuk yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Desember, juga di ibadah online yang terakhir di tahun 2020 saudara. Wow, puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya percaya kita yang percaya tetap senantiasa terus bergantung dan mengandalkan kepada Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi sesuatu yang kita mulai dengan baik di awal tahun 2020, akhiri juga dengan baik saudara dalam Tuhan. Saudara, kita bisa flashback kembali ke belakang, apa kejadian yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Mungkin saat ini ada doa-doa kita yang belum terjawab, tapi kita percaya saudara, dengan kebaikan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita yang belum dijawab. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di tahun 2020, apakah hati kita masih ada ganjalan atau yang belum beres? Saudara, saya ingatkan kembali, mari bereskan terlebih dahulu sehingga kita dapat memasuki tahun yang baru, yaitu tahun integritas saudara. The year of integrity saudara. Kita percaya tahun integritas yang akan kita masuki bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diangkat oleh Tuhan lebih lagi, naik lebih tinggi lagi, dibawa ke level juga yang lebih tinggi lagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pusat kehidupan orang percaya terletak di dalam hatinya. Yang setuju dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih, hati adalah pusat kehidupan manusia orang percaya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani atau kita lalui merupakan pancaran dari hati kita sendiri saudara. Contoh, kalau hatinya ada kepahitan, maka kehidupannya dipancarkan selalu kepahitan. Akan memancarkan kepahitan saudara, karena di hatinya selalu kekecewaan dan kepahitan. Oleh sebab itu, melalui hati yang merupakan tempat di mana Tuhan Yesus mau mengalirkan kebaikan dan kasih-Nya melalui hati kita untuk orang lain. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38
Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, garis bawahi hatinya saudara, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan, maka dalam hati orang percaya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Bukan hanya menjadi mata, tapi meluap keluar, memancarkan kehidupan pribadi orang tersebut, saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang baik, yang memilih dan memanggil saudara dan saya dengan tidak melihat fisik, lahiriah saja, yaitu postur tubuh, wajah. Saudara, kita baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Oleh sebab itu, hati ini harus suci, saudara. Hati ini harus bersih. Hati ini harus tulus, saudara. Hati ini harus murni. Orang tersebut ketika hatinya suci, bersih, tulus, murni, orang tersebut tidak ada kepura-puraan, saudara. Karena hati ini akan menjadi sumber yang baik dalam kehidupan orang percaya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hati kita murni, tulus, hati kita bersih, hati kita suci, dan memiliki hati yang penuh dengan damai, sejahtera, ditambah lagi hati yang gembira, saudara. Itu adalah semua sarana untuk menciptakan suasana terjadinya mujizat, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau hatinya bengkok, saudara yang dikasih Tuhan, hatinya menyimpan yang tidak baik, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apakah yang bisa terjadi mujizat? Saya percaya bisa, tapi tidak bisa melihat mujizat yang besar. Mazmur pasal 18 ayat 26 dan 27. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ingat, saudara, jangan hati kita bengkok, dan Tuhan akan berlaku belat-belit, saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Suasana mujizat bisa terjadi dan kita semua dapat mengalaminya. Apa yang harus dilakukan? Jadi ada kata jagalah, Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan, saudara. Jadi kita mau belajar tentang kata jagalah, saudara. Dalam bahasa Ibrani yang ditulis demikian, yaitu natsar, dibaca nastar, saudara, bukan kue nastar, saudara, yang saat ini orang buat di hari Natal, saudara, tapi bicara tentang nastar, saudara. Kata nastar ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris memiliki 3 arti, saudara. Mari kita belajar sebagai berikut. Yang pertama, saudara, pengertian kata nastar, tugat, saudara. Tugat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengawal, melindungi, menjaga di dalam kehidupan ini, saudara. Jadi ingat, setiap saat iblis selalu mencoba menyerang kita, saudara. Iblis akan selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama
seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat langsung menyerang di pusat kehidupan orang percaya, saudara, yaitu di hati orang-orang percaya. Apa yang dibuat iblis terhadap hati orang percaya? Yaitu marah, saudara, jengkel, sakit hati, kepahitan. Itu yang iblis kerjakan atau lakukan di dalam setiap hati orang percaya yang dia ingin menjatuhkan orang tersebut. Sehingga hati kita kecewa, yang mengakibatkan dan mundur dari Tuhan. Karena itu sangat penting sekali bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk senantiasa melindungi hati kita dari serangan-serangan iblis, agar damai sejahtera Allah jangan sampai hilang. Dan yang kedua, itu dari kata jagalah, dari bahasa aslinya naustar, saudara, ke dalam bahasa Inggris itu watch over, saudara. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan, saudara, mengawasi, memperhatikan, menjaga. Inti dari kitab Amsal 4 ayat 23, untuk setiap orang percaya harus mengawasi hatinya, memperhatikan hatinya, saudara, melihat kondisi hatinya. Tuhan yang kita sembah, Allah yang bukan melihat hanya tindakan lahiriah saja, tetapi melihat sampai jauh ke dalam hati orang percaya, saudara. Tadi dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang kedua, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Kita masuk dalam pelajaran yang ketiga, saudara, dari kata jagalah dalam bahasa Ibrani-nya naustar, saudara, yaitu keep, saudara. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan merawat, menjaga, dan memelihara. Sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan bisa merawat hati, memelihara hati ini agar tetap baik, saudara. Hati ini perlu dirawat, hati ini perlu dipelihara supaya tetap baik dan selalu dipenuhi oleh damai sejahtera, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-7, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menjaga hati tidak sama dengan menjaga barang-barang berharga, saudara. Menurut pemazmur, menjaga hati agar tetap bersih. Ingat, saudara, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau hati kita bersih, maka di dalam hati kita akan penuh dengan potensi-potensi ilahi. Wow, dahsyat, saudara. Oleh sebab itu hati ini jangan dikotori, atau hati ini jangan kotor. Dan melalui hati yang bersih, pasti Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya, dan visinya, saudara, kepada yang memiliki hati yang bersih, saudara. Semakin banyak firman Tuhan yang tersimpan di dalam hati, saudara, semakin besar pula potensi ilahi yang ada dalam hati orang tersebut. Kalau hatinya sudah bersih, hatinya sudah baik, saudara, maka bagaimana menciptakan suasana mujizat terjadi? Tuhan mau hati kita yang berkualitas, hati yang berkualitas. Yang pertama, hati yang bersih, yaitu hati yang tidak dikotori oleh kebencian, kepahitan, dan keangkuhan hidup. Benci, saudara, kepahitan, keangkuhan hidup, sombong, angkuh, saudara. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Untuk mendapatkan atau memiliki hati yang bersih, perlu perjuangan, saudara, untuk mendapatkan dan menjaga hati itu tetap bersih. Jadi nggak mungkin simsalabim hati yang bersih kita Tuhan berikan hati yang bersih. Tapi kita harus ada perjuangan untuk hati ini tetap bersih. Banyak ujian, proses, dan godaan yang akan
membuat hati kita kotor, saudara. Tetapi kita harus percaya bahwa kita pasti menang dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk memiliki hati yang bersih. Yang kedua, rendah hati, saudara. Yaitu hati yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan sehingga memiliki hati yang selalu mau taat kepada Tuhan. Orang yang memiliki kerendahan hati, pasti hatinya sudah ditaklukkan oleh Tuhan, saudara. Dia taat kepada pemimpin, taat kepada Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati, saudara. Membimbing, mengajarkan. Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Tuhan mengajarkan orang yang rendah hati, saudara. Sefanya 3 ayat yang ke-12. Di antara akan ku besar, Tuhan, ku biarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Arti lemah bukan secara fisik, tetapi arti secara rohani selalu mengandalkan Tuhan. Ingat, lemah itu bukan bicara fisik, tapi dia lemah apa-apa bilang Tuhan, terima kasih, Tuhan bantu, Tuhan tolong saya, saudara. Tuhan selalu mengajarkan kita di dalam firman-Nya bahwa mereka memiliki kerendahan hati pasti diangkat oleh Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan, mendapatkan multiplikasi dan promosi karena perkenanan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara, angku, sombong, saudara, itu semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Ingat, kata ditaklukkan, contoh ya, saya katakan waktu Perang Dunia Kedua, Jepang sudah ditaklukkan oleh negara sekutu, saudara. Jepang sudah ditaklukkan tanpa syarat oleh negara. Berarti kalau kita pun sudah ditaklukkan oleh Tuhan, berarti kita hanya taat kepada Tuhan. Percaya, katakan amin. Kalau seorang sudah ditaklukkan oleh Tuhan, maka orang tersebut harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga adalah hati yang tulus, hati yang murni, hati yang melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang tulus dan murni dengan tidak ada motivasi lain, saudara. Mazmur 73 ayat yang ke-1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih. Kata sungguh artinya meyakinkan, saudara. Lebih dalam lagi, yaitu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah itu baik. Yang percaya katakan amin. Maka hati kita yang tulus dan dalam melakukan segala sesuatu pasti tanpa embel-embel, atau dengan kata lain tanpa motivasi. Seperti apa yang kita lakukan, seperti untuk Tuhan. Zaman modern sekarang ini, saudara, sudah dikasih Tuhan Yesus, sulit mendapatkan atau menemukan orang yang memiliki hati yang tulus. Tetapi kita semua umat Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah dipulihkan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, marilah kita menjadi jawaban bagi sekitar dan lingkungan kita, bahwa kita orang dari tadi 3 poin menjadikan suasana hati terjadinya mujizat dengan menyatakan Kristus melalui hati kita yang tulus dalam segala hal, mengasihi Tuhan dan melakukan semuanya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saudara yang dikasih Tuhan, hati yang telah melewati berbagai macam proses kehidupan yang terjadi, bisa mungkin menyakitkan, mungkin bisa mengecewakan, bahkan menghancurkan hati saudara. Oleh karena proses tersebut di atas, maka timbullah hati yang bersih, hati yang murni. Hati yang bersih tersebut, hati yang memiliki kerendahan hati, saudara. Hati yang tulus dan ikhlas. Ini adalah dasar untuk suasana terjadinya mukjizat. Proses tersebut telah lulus, maka tanpa kita sadari, hati kita
sudah diperbesar, saudara. Sehingga kemuliaan Tuhan dan potensi Allah semakin besar ada dalam hati dan kehidupan orang tersebut, atau dalam kehidupan orang percaya. Kepercayaan Tuhan terhadap kita juga diperbesar, saudara. Talenta, saudara, pelayanan. Nah, kalau dalam kehidupan, berkat, karier, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain, Tuhan perbesar, saudara. Saya percaya kalau seorang yang hatinya sudah diperbesar, sudah pasti orang itu hidupnya berkenan kepada Allah. Orang yang sudah diperbesar hatinya, bertanda hatinya penuh dengan damai sejahtera. Siapakah itu damai sejahtera, saudara? Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Allah sumber damai sejahtera. Orang yang memiliki dan dipenuhi dengan damai sejahtera, orang tersebut memiliki Allah. Sudah pasti orang tersebut hidupnya berkenan kepada Allah, karena damai sejahtera itu tinggal tetap dalam hatinya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tutup khotbah saya dengan Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Hati yang teguh ku jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Jadi saudara mendapatkan double portion, saudara. Damai sejahtera Allah, dan kepada Tuhanlah kita percaya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, firman Tuhan disampaikan. Mari kita cek terlebih dahulu hati kita. Masih ada yang belum beres atau masih ada ganjaran, mari kita bereskan. Masih ada waktu beberapa hari memasuki tahun yang baru, tahun integritas. Hati kita sudah beres, saudara. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Inilah minggu yang terakhir di bulan Desember, juga ibadah online yang terakhir di tahun 2020, Tuhan Yesus. Tuhan, kami diingatkan untuk mengkoreksi kembali hati kami, supaya hati kami memasuki tahun yang baru, tahun integritas, saudara. Hati kami diperbesar oleh Engkau, sehingga kepercayaan yang kami terima di tahun 2020 diperbesar di tahun 2021, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau baik, Kau berkati kami semua, baik yang mendengarkan, baik yang ada di rumah-rumah, Tuhan. Berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati juga saat ini ada yang sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Ada hal apapun, Tuhan, mungkin doa-doanya ada yang belum dijawab di tahun 2020, biar dia mengkoreksi kembali sehingga tahun 2021 doa-doanya bisa terjawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perkatakan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami, keluarga besar GBI Pamulang Permai, gembala, pengerja, aktivis, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020. Damai dan sukacita Natal memenuhi kita semua. Mari saudara-saudara seundang bangkit berdiri. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.